Tuan dan perempuan, kita sendiri pun tahu berapa ramai rakyat kita yang tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kita sendiri pun tahu sekarang ni banyak kondominium, banyak nama jalan, banyak nama pusat membeli beras semua dalam bahasa Inggeris. Benda ni adalah fakta, benda ni adalah realiti. Kita sendiri tak perkasakan bahasa kebangsaan kita. Tuan dan perempuan, berapa banyak forum, seminar, program-program perbincangan yang dibuat dalam bahasa Inggeris. Saya tak kata salah bercakap dalam bahasa Inggeris, tetapi ini keterlaluan. Sampaikan seolah-olah bahasa kebangsaan ini terus diketepikan. Nak mencari kerja, lagi dahsyat. Tak tahu bahasa Melayu tak apa, tapi wajib tahu bahasa Inggeris. Indonesia, orang di sana semua bercakap dalam bahasa Indonesia. Sekalipun mereka ada suku yang berbeza, ada orang Jawa, ada orang Melayu, macam-macam provinsi yang ada di sana, tetapi mereka masih lagi bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi ini tak berlaku di Malaysia. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita kena bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi bila orang Indonesia datang ke Malaysia, kita kena cakap bahasa Indonesia. Apa yang sudah berlaku? Yang ini saya perhatikan, orang kerajaan kita pun banyak buat benda yang sama. Asal pergi melawat Indonesia, dia sebut Bapak Jokowi. Bapak tu itu bahasa mereka, bukan bahasa kita. Kalau Presiden Indonesia datang ke negara ini, kita sebutlah Tuan Jokowi. Konon nak jadikan bahasa kita ni bahasa ASEAN, tapi kita sendiri pun bercakap dalam bahasa Indonesia. Itu sebab saya kata kita ni cacar marba. Kita ni ada krisis identiti. Kita tak jelas apa yang kita nak sebenarnya. Sumpah ini ngakak banget, Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada Macam mana? Asal main game, asal apa-apa saja. Anjay. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja es krim. Dia cakap bahasa Indonesia ni. Cakap bahasa Malaysia je. Tapi cakap bahasa Indonesia. Orang Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia. Kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Dalam konten Sembang Santai gitu kan. kompak ya. Jadi udah lama banget kita Bang tidak membuat. Udah setahun bro. 2022, sekarang udah 2023. Ya. Biasanya kan di setiap awal tahun kita punya resolusi baru. Apa nih resolusi barunya Bang Rian? Kalau aku nih Bang ya, salah satu resolusiku tuh ya mengaktifkan konten. Udah lama sekali tidak ngonten. By the way, di sini Panas. cukup panas juga ya. Enggak panas karena lari-lari. Seperti lagunya. Semoga nggak kena copyright nih. Oke. Ya gitu. Jadi Ya. salah satu resolusiku ini Bang di 2023 ini pengen mengaktifkan kontennya lagi Ya. karena memang apa ya? Kesibukan makin sempit. Kalau dulu Kesibukan makin banyak. enggak, sekarang makin sempit, Bang. Oh, kok ya kamu mungkin makin sempit. Ya, kalau Bang Adi makin banyak nih kesibukan. Oke. Mungkin bahasanya bukan kesibukan ya. Kayak Apa? Kegiatan, aktivitas. Kayak misalnya dulu kan buka usaha tuh. Ya. Nah, udah nggak ada lagi. Jadi, Oh, udah declare dengan Oh, nggak ada usaha ya? Iya. Udah ada declare. Ya, udah nggak jadi entrepreneur lagi ya? mungkin pindah ya, bakal pindah gitu. Not entrepreneur, dia jadi digital entrepreneur. Ya, mungkin ke arahnya ke situ Ke arah sana, sekarang ya. nih. Jadi Yang konvensional nggak mau lagi. bukan nggak mau lagi. Udah repot, Iya, nggak udah ada repot. waktu juga. Nah, gitu. Mungkin maksudnya buka usaha itu kan waktu itu pasti banyak ini Iya. kan, Bang. Banyak terpakai dan segala macam. Jadi kalau aku pribadi produktivitas dalam bidang kreatif tuh pasti bakal berkurang. Tersita. Gitu. Karena sekarang nih makanya tadi aku bilang makin mengecil karena ya itu maksudnya Ya. udah nggak fokusnya udah nggak ke situ. Jadi banyak waktuku nih untuk buat konten-konten. Jadi sekarang udah mau beralih ke TikTok, Reels, Gila Instagram emang. gitu. Good luck Bang Rian. Saya aja yang kayaknya tidak berkembang sama sekali. Enggak lah, Bang Adi spesialis Reels sekarang. Kalian harus Follow Instagram aku. Bang Adi aktif sekarang di Reels karena kemajuan zaman saat ini Beda-beda. pertama membuat konten singkat itu memang lebih mudah ya, lebih dari segi ide dan konsep lebih mudah, lebih bagi kita pun yang nggak bisa ngedit banget dan nggak bisa bikin ngomong Iya, panjang tuh iya. jadi lebih mudah gitu, dan penikmatnya lebih mudah Banyak. dijangkau juga gitu Lebih loh. banyak. Nah, Dan yang aku rasakan untuk konten-konten singkat kayak TikTok, Reels gitu kan, ya rata-rata 1 menit lah. Ya rata-rata paling 1 lama menit. tuh biasanya ya. Dan di situ juga aku belajar sebenarnya bagaimana kita
membuat sesuatu yang penting tapi dalam waktu yang singkat. Karena sekarang kan orang scrolling aja. Ya. Di detik pertama, detik kedua, detik ketiga dia nggak dapat inti dari kontennya apa, di scroll, Skip. Ya. nggak ada. Gitu. Jadi maksudnya buat videonya tuh langsung To the point, to the point. dan nggak perlu editing banyak-banyak. Dan sebenarnya itu yang kesulitan kita sebagai konten kreator YouTube sebenarnya, Bang. Karena mau nggak mau dan tidak bisa dipungkiri, nggak mungkin dong kita bikin video YouTube tuh hanya 1 menit Iya benar. gitu loh. Pertama dari situ nggak mungkin ya kan. Iya. Kecuali sekarang ada fitur Short. short. Ya, Nah, short itu makanya kadang aku dapat konten-konten yang pengen aku tonton sebelum ke videonya, cari di shortnya dulu. Ah. Dapat shortnya, baru nanti kita lebih detailnya lagi Ya, menonton videonya. benar. Kecuali kalau kita memang mau bikin podcast panjang, Ya. itu memang YouTube seperti inilah yang Medianya, wadahnya, medianya, gitu. ya. Tapi aku sendiri memang lebih senang sekarang, bukan lebih senang ya, berasa nyaman tuh kalau di TikTok sih sebenarnya. Karena Dan intinya Reels juga. kita tidak perlu effort terlalu banyak. Ya, ngerekam pun sebentar aja. Ya. Intinya Mungkin effortnya sedikit. Memang effortnya lebih maunya sedikit. enak aja ya gitu. Ya, nggak tahu mungkin teman-teman ada juga yang jadi konten Konten kreator atau cuma sekedar menikmati, ya mudah-mudahan yang dibuat sama konten kreatornya bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Oke, Itu sedikit pembukaan intermezzo kita ya, aja, intermezzo karena jadi aku sebelum video ini guys, aku pernah ngupload 2 video. Aku ngecek gelombang, itu memang video-video yang nggak niat banget ya. ya. Dan ya mana Bang Adi pada nanyain nih, kok makan, aku kemarin makan ke ini Bang, Tom yang Mana? Malaysia itu. Yang di ini, yang di Kuala. Iya, itu ada yang komen tuh. Apa sih nama tom yamnya? Wijaya. Wijaya Tom Ah, Yam. itu Wijaya Tom Yam. pada ada nanyain kok makan seorang ye katanya. Bang Adi Tak, mana? dia tak seorang, aku yakin dia tak seorang. Mesti ada yang teman dia. At least ada girlfriend lah. Tapi yang ditanya itu Bang Adi mana? Sebab gitu. you tak masukkan girlfriend you dalam video tuh kot. Ikan. Nak bahasa Malaysia, boleh lah, nak tak bahasa boleh. Malaysia sangat kan? Bahasa Malaysia lah nih. Oh ya, kemarin ada yang request tuh Bang, minta bahasa Malaysia. Sekarang Nah. kita pakai mikrofon gini ya, dipegang-pegang. Karena biar Kalau taruh unik di, aja, taruh di sini agak jauh, mungkin Ya. kecil. Jadi gini aja. biar enak juga ada yang dipegang gitu. Iya. Masa kami mau berkonten megang tangan Bang Adi kan? Iya. Iya. Kayaknya nanti harus sebagai seorang content creator harus punya mic stand, Oh, yang punya iya. mic gitu kan. Jadi suaranya lebih Kayak di keren. podcast itu Bang ya. Iya. Nanti punya studio sendiri. Amin. Amin aja dulu, amin. Ya, aminkan aja Nah, dulu. Nah, kita mau bahas Yes. apa nih, Bang Rian? Ini udah segini. Kon- cuma ini aja. Ya, kontennya kan apa tadi? Sembang santai. Sembang santai. Nah, Apa yang nak jadi disembang? gini Bang Adi. Ya. Mungkin Bang Adi kan nggak buka TikTok ya. Ya, Bang aku Adi nggak udah punya akun memutuskan TikTok. nggak punya akun TikTok gitu. Karena memang algoritmanya sebenarnya agak susah kita untuk mengarahkan ke edukasi atau yang bermanfaat semua. Itu susah tuh. Susah betul. Karena TikTok ini algoritmanya pasti mancing dulu, dan mancingnya itu biasanya hal-halnya tuh memang negatif tuh awal-awalnya. Iya, walaupun ada yang bilang kita yang sesuatu yang kita cari itu ada di dalam TikTok itu ya. Tapi yang namanya algoritma manusia lah. Iya. Manusia tuh ketika dikasih percikan api sedikit, dia akan nafsunya nggak bisa tahan kadang-kadang. Betul. Itu sulit sekali. Aku memutuskan untuk sampai sekarang yang belum lihat TikTok, belum punya akun TikTok, nggak nonton konten TikTok ya karena itu. Salah satunya. Mewaspada, menghindari lah, kita kan Iya. menjaga daripada Dulu pernah ada kan gitu dulu beli handphone. Iya. Ini aku punya handphone ya. Handphone ini secara otomatis kan sekarang handphone sekarang di dalamnya sudah ada otomatis TikTok di dalamnya. Iya. Ya, aplikasi bawaan Aplikasi ketika kita bawaan beli ya. HP. Jadi ku tengokin ya itu, apalagi waktu awal TikTok kan di Indonesia hebohnya yang joget-joget, nari-nari dan lain iya, sebagainya iya, kayak betul, gitu. betul. Jadi ya udahlah, di uninstall aja. Nah, Sempat juga menikmati. jadi yang mau kita bahas nih Bang Adi, apa namanya? Nah, jadi karena berhubung Bang Adi ini memang tidak melihat TikTok, jadi sering berseliweran beberapa waktu yang lalu. Kalau Tolong kita jelaskan bahasa berseliweran tuh apa untuk teman-teman yang di sana. bermunculan.
Bermunculan. Jadi Oke. kalau di TikTok ada bahasanya FYP. Nah, gitu. Jadi For your itu page gitu. for your page. Nah, jadi itu muncul di TikTok itu konten kreator yang asal Malaysia yang membahas tentang apa ya, bahasa Oke. Ya. begini, tentang warga Malaysia yang ternyata banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari juga. Iya. Bahkan anak anaknya. Jadi Ah, ah. kayak ada juga nonton nanti Cuplikannya masukin dah. cuplikannya ada Cuplikan nih. masukin. Ah. Jadi kayak ada misalnya ibu nih Ya. manggil anaknya gitu kan, tolong ambilkan ini misalnya gitu ibunya, anaknya nih menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Gitu. Tapi orang tuanya tidak marah, dia hanya ketawa aja, kamu ini bapakmu orang Malaysia, ibu Malaysia, Tapi orang kamu cakap kenapa pakai bahasa Indonesia? ya. Terus anaknya jawab apa? Saya kan Indon katanya. Ngaku orang Indonesia nyebut dirinya Indon. Indon itu Oh, iya, iya. kalau aku sendiri ya waktu masih di Malaysia sebagai warga Indonesia, memang mungkin mereka menganggap Indon itu sesuatu yang tidak menyinggung, tapi asing aja di telinga Iya. kita di warga Indonesia. Iya, iya, betul. Kalau minimal kalau mau disingkat Indo nggak pakai N. Ya biasanya Ya kan? Kita kalau orang di sini Indo. Kalau pakai N tuh kayak ada penekanan ke bawah sedikit. Indon. Down. Don. Oh iya iya. Enggak, itu Ya, itu aku job aja dia, sih, jokes dia aku ngejob. aja. Iya, ngejok aku aja. Nanti enggak dapat pula kan Ngejok. tekanan ke bawahnya. Ngejek bapak-bapak memang bela. Aku sempat nggak paham tuh maksudnya. Oke, nah jadi itu secara konteksnya ada juga konten kreator Malaysia ini dia membahasnya tuh kayak Malaysia ini ingin bahasa Melayu ini menjadi bahasa Oke, Asia, bahasa internasional lah ya. Tapi secara gimana ya ngomongnya? Tapi mereka dalam kehidupannya pun masih membawa bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Dua-duanya. Ya dua-duanya sih Ya. gitu loh. Ada dia juga menyinggung ini misalnya kayak kenapa Perdana Menteri ya Iya, PM kalau sana. PM di Malaysia itu kalau menyebut Pak Jokowi ke Malaysia itu kenapa nyebutnya Pak Jokowi, Ya, Bapak oke, Jokowi, Pak kenapa Jokowi, ya. tidak Tuan Tuan ya? Iya, Tuan tuan Jokowi betul, kalau gitu sana loh. kan tuan. Nah, sedangkan kalau PM-nya PM Malaysia ke Indonesia tentu kan dipakainya Pak. Bapak. Ya, Pak. Ya. Pak ini, Pak itu kan gitu. Indonesia kan Nah, semua Pak. Nah, maksudnya dia tuh mengkritisi kenapa harus kita memakai bahasa mereka di negara kita gitu loh maksudnya. Oke, ya, dapat. Dari penyebutannya saja gitu. Soal bahasa, kalau bahasa ini versiku Judulnya memang nanti ini krisis krisis bahasa. Ya. Krisis bahasa dan krisis identitas Oh kayaknya. iya, biar agak ini kan Bang judulnya. Ya, krisis bahasa dan krisis identitas. Kalau bahasa ini ya namanya bahasa itu kan tergantung lingkungan sebenarnya. Lingkungan itu salah satunya di zaman sekarang adalah konten ya. Betul. Konten atau video yang kita lihat. Kalau kita bandingkan rumpun Indonesia dan rumpun Malaysia tentu lebih besar Indonesia kan. Dari segi persentase, walaupun mungkin persentase orang Indonesia yang buat konten sedikit, tapi kan dari segi jumlah banyak harusnya. Ya, betul. Dan warga-warga Malaysia juga mungkin pada nontonin konten yang ada di Indonesia. Indonesia, ya dia pakai bahasa Indonesia kalau buat konten kan, kayak kita aja. Iya. Kita pakai bahasa Indonesia, tapi yang nonton teman-teman yang di Malaysia mungkin bisa jadi. Itu kan sangat berpengaruh sebenarnya. Jadi mungkin ya kemudahan media sekarang kan anak-anak juga sudah nonton game, nonton YouTube. apalagi game orang Indonesia tuh paling gemar main game. Oh, Nggak iya. usah. Nggak ada obatnya. Kalau nggak main game, dia nonton game. Nontonin orang main game. Iya, nontonin orang main game, ya kan? Aku kadang heran juga nih, kalian nggak main game tapi tiba-tiba nontonin orang main game. Apa coba mau belajar strateginya gitu. Ya, tutorial. Ya intinya gitulah. Media tuh salah satunya. Kayak juga waktu zaman aku masih di Malaysia, media tidak se-happening sekarang lah ya. HP, media sosial. Dulu masih di sana tontonannya sinetron aja udah banyak sekali dulu di sana. Bahkan sinetron yang nggak pernah aku tonton di Indonesia muncul tuh di Malaysia. Oh iya ya. Ada banyak. Sinetron lama ya. Sinetron lama ataupun sinetron yang mungkin nggak laku di Indonesia Ditayangkan ditayangkan di Malaysia. Oh.
Kadang ingat juga tuh dulu ada short movie lah atau sinetron juga kali ya. Pemerannya ada dari Indonesia. Oh. Pemerannya dari Indonesia bermain dengan orang Malaysia. Malaysia. Tapi orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Tidak pakai bahasa Melayu. Oh. Tapi dalam sinetron itu seolah-olah Dia itu orang Malaysia. ya orang Malaysia atau nggak tahu lah. Pokoknya pernah aku tengok yang kayak gitu. Dia orang Indonesia main di sinetron atau drama Malaysia, tapi dia pakai bahasa Indonesia. Contoh nih, suaminya orang Indo atau pacarnya orang Indo. Iya. Si ceweknya orang Malaysia. Mereka ngobrol satu pakai bahasa Malaysia, satu bahasa Indo, kayak seolah-olah nyambung gitu. Oh. Walaupun sebenarnya kan sama-sama Iya, paham samanya aja, paham. sama-sama paham aja. Betul, Cuma betul. ya tadi krisis identitasnya jadinya kan. Maunya kemana arahnya? Memang mau bawanya ke Malaysia atau ke Indonesianya? Atau memang kolaborasi? Bagus juga sih ya, kolaborasi. Tapi dari video-video di TikTok itu dan konten kreator itu memang kalau aku memandang pride-nya terhadap identitas mereka itu kuat banget gitu ya. Kalau yang aku tangkap dari video dia ya, si konten kreator TikTok nih, karena dia memprotes itu gitu loh. Si maksudnya. konten kreatornya kali ya. Konten kreatornya. Ya, konten kreatornya mungkin ya dia punya pride yang tinggi untuk membawa Iya, bahasa bahasa. Malaysia sebagai identitasnya kan. Tapi pada kenyataannya jangankan zaman sekarang, zaman dulu saja UKM ya, aku sebut nih UKM, University Kebangsaan Malaysia adalah universitas atau university yang menganut memegang erat bahasa Malaysia. Ya, untuk mahasiswanya atau student-studentnya. Ya. Nah, itu pun kadang-kadang ketika ingat kali tuh, aku pernah bukan presentasi, soal kerja kelompok lah ya, rame-rame buat tim di mata kuliah hubungan etnik kalau nggak salah, Iya. hubungan etnik. Jadi ada satu kelompok ini, kumpulan ini dia memaparkan, mempresentasikan kegiatan dia. Dan ketika dia mempresentasikan, dia menggunakan bahasa yang bercampur antara antara Malaysia dan juga Inggris. Karena dia nggak tahu ada satu kata itu aku lupa, dia nggak tahu bahasa Malaysianya apa. Oh. Malah dia cuma pakai bahasa Inggrisnya aja. Oh. Ya, satu hal internasionalisasi kan bagus ya. Ya. Kita bisa bergaul dengan yang lainnya. Karena hal yang lain adalah jadinya yang tadi mungkin konten kreator itu yang risau kan krisis identitasnya jadinya. Tapi aku ngerasa juga sih Bang, ketika aku waktu itu main ke Malaysia, Ya. teman-teman di sana itu malah kayak udahlah jangan pakai bahasa Malaysia, pakai bahasa Indonesia aja. Karena mungkin ketika aku berusaha memakai bahasa mereka terdengarnya itu seperti Aneh gitu. aneh ketika aku berbicara di sana gitu. Tapi mungkin ketika orang tuh main ke Indonesia, Mereka juga akan berusaha berbahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Melayu. Maksudnya orang kita di sini tidak akan membiarkan mereka kamu pakai bahasa Malaysia aja lah karena nggak paham, ngerti nggak Iya. Pak? Jadi maksudnya kondisinya itu berbeda ketika kita main ke sana dan Oke. dia main ke sini Kesini. gitu. Ya bisa jadi sih ya. Gitu. Tapi karena kalau yang datang sini orang Malaysia, aku sendiri, aku orangnya adaptif sedikit. Orang pakai bahasa Melayu, aku pakai bahasa Melayu. Ya. Orang bahasa Indonesia. Orang pakai bahasa Melayu macam Pak Dr. Rusnul saya juga pakai Kalau juga. kalau ke Pekanbaru mungkin masih bisa lah ya kan Ya. Pak. Cuma kalau ke Jakarta kah atau ke Ya, ke betul. daerah Jawa lah maksudnya. Ya, itu Tapi kan agak memang- sulit mereka memang sulit memahami gitu. bahasa Melayu, memang agak sulit karena cukup kontradiktif. Betul. Karena konsumsi media orang-orang di Pulau Jawa itu nggak banyak yang mengkonsumsi konten-konten dari Malaysia, makanya mungkin nggak banyak yang bisa paham bahasa Indonesia kecuali anak-anak. ya. Anak-anak Upin Ipin Ya. itu pemersatu bangsa Indonesia. Tapi menurutku yang di TikTok itu yang anaknya bisa bahasa itu sama kasusnya seperti anak-anak di sini bisa bahasa Malaysia. Malaysia. Jadi karena kita mengkonsumsi bahasa Upin Ipin. Iya. Jadi anak-anak ini kadang jangankan anak-anak, kita pun yang dewasa pun kadang
jadi paham juga kan. Iya, kadang sesekali pakai bahasa kau ini apa kan gitu. Nah mungkin di sana case-nya tuh sama. Sama. Mereka nonton sinetron Indonesia, anak-anaknya kan Ya. nonton YouTube Indonesia, apalagi yang review-review game slime apa segala macam, anak-anak budak-budak kecil itu kan pasti dia Pakai. nontonnya yang Indonesia Indonesia. gitu. Jadi terbawa lah gitu. Tapi Ya, kan cuma itu hanya kalangan, maksudnya itu tidak merusak identitas gitu. kalau Pak. aku sih bilang nggak merusak Nggak identitas, merusak, itu karena- meragamkan, cuma ya, betul. bagaimana penggunaannya itu digunakan ya. Maksudnya ketika acara yang betul-betul formalitas ya udahlah, ataupun formal ya pakailah bahasa identitas Anda. Dan ketika Anda berada di bumi Melayu ya gunakanlah bahasa Melayu Anda. Intinya itu sih, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya. Nah, cuma menarik tadi yang disampaikan Bang Rian tadi. Konsumsi media di Indonesia, yang tadi kalau orang Malaysia pergi Jakarta, mereka mungkin agak kesulitan. Dia akan berusaha untuk berbahasa Berbahasa Indonesia. Karena orang di Jakarta, orang di Jawa sana sulit untuk memahami bahasa Malaysia. Tapi kalau orang Indonesia pergi ke Malaysia, mereka bisa ngomong bahasa Indonesia. Malah Karena mereka teman-temannya melarang gitu. Ya, karena mereka mengkonsumsi, orang dewasanya ya, Ya. ada juga mengkonsumsi media-media yang dari Indonesia. Indonesia, Tapi kalau di Indonesia kita jarang sekali loh yang dewasa ya. Nggak ada Konsumsi. konten kita yang mengkonsumsi media-media Ya, Malaysia. konten Malaysia. Betul. Tapi kalau anak-anak Ada. clear. Upin Ipin Upin pemersatu Ipin itu bangsa. memang pemersatu. Apalagi sering banget nih Upin Ipin. Kemarin lagi viral Susanti. Kenapa Susanti balik kampung? Ada nggak ada dia nyanyi sama Meme tuh Bang, aduh lupa aku lagunya gimana. Ya gitu lupa aku. Lagi viral ya sampai sekarang. Backsoundnya jadi dipakai di mana-mana gitu. Gitu. Itu untuk jadi, bahasa gitulah. Jadi di Indonesia sendiri ini kalau Upin Ipin memang viral banget sih. Di Twitter pernah trending satu. Susanti katanya ada episode terbarunya itu mau pulang ke Indonesia, rupanya nggak jadi. Gitu. Iya, trending nomor 1 waktu itu di Indonesia karena bahas itu gitu. Saking di Indonesia ini Upin Ipin segitu gedenya ya. Wah, gila. Efeknya tuh besar banget. Besar gitu. sekali. Nggak hanya untuk anak kecil sebenarnya, orang dewasa pun iya. Iya. Tapi kan itu Upin Ipin aja gitu loh. Iya. Kalau di Malaysia mungkin media yang dikonsumsi sama Sinetron kan bukan tontonan anak-anak kan. ya betul. Tontonan orang dewasa Dan YouTube gitu. mereka pun yang ditonton kan YouTube Indonesia bisa jadi kan. Bisa jadi. Gitu loh. Makanya dari kecil sampai dewasa pun Bisa memahami bisa bahasa memahami Indonesia. bahasa Indonesia gitu loh. Tapi menarik sih untuk bahas identitas diri, cuma karena kita memang bukan pakar yang di sana, ya ini perspektif kita aja. Tapi menurut kita Pengaruh seharusnya, media nomor 1 emang ya, udah. media nomor 1. Tapi misalkan pun orang Malaysia itu bisa berbahasa Indonesia itu ya seharusnya tidak masalah. Ya, sah-sah saja, Sah-sah nggak ada saja masalah. gitu. Bukan krisis identitas Bukan. sih kalau aku lihatnya. Betul. Orang yang bisa menggunakan banyak bahasa kan itu memudahkan dia untuk berkomunikasi sebenarnya. Dan kita sebagai orang Indonesia malah salut banget ya, Bang. Iya. Maksudnya kayak ya case temanku tadi itu yang di Malaysia, dia udah nggak usah berusaha pakai bahasa Malaysia, pakai bahasa Indon aja lah kata dia kayak gitu. Karena dia paham kan, maksudnya dia Satu nggak hal, mau satu, saya kesulitan. karena ya satu dia paham, yang kedua nggak mau kamu kesulitan, yang ketiga terdengar aneh sama Iya, mereka. memang. Kayaknya gitu ya. Itu intinya itu. Tapi kalau kamu bahasa Malaysianya bagus dan oke lah, nggak masalah. Karena aku kalau menurut teman-temanku di sana termasuk orang yang berbahasa Malaysia cukup bagus. Cukup bagus ya. Pernah satu ketika tuh sampai temen-temenku tuh nggak percaya aku adalah Orang Malaysia. orang Orang Indonesia. Indonesia. Aku dikira orang KL karena bahasa Melayuku. Tapi sekarang udah hilang kayaknya, yang nggak terlalu hebat, nggak terlalu lancar kayak dulu lah. Karena udah lama juga kan. Udah lama. Pengadi 2000 berapa? 15 kemarin yang kita sama-sama ke sana 2000 berapa tuh? 17. Saya itu kayaknya yang terakhir ke Malaysia. 18 lah. Ya 17 18. Udah lama kali. Habis Covid tuh nggak pernah lagi sama sekali ke sana. Keren ya bahasa ya. Tapi tahu nggak, bahasa itu adalah mukjizat yang paling besar. Dari semua, kita cerita Nabi Muhammad ya. Iya. Nabi Muhammad itu kan salah satu mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Iya. Al-Qur'an itu kan bahasa.
Iya. Ya. Betul, Bahasa itu bisa dirasakan dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Tapi mukjizat nabi-nabi lain nggak pernah ada yang kita rasakan. Paham nggak? Oh iya, paham. Gila itu Karena ada bahasa, bahasa tuh. itu Karena kan. bahasa. Karena kita bisa mempelajari dan menikmati bahasa itu. Tapi kalau mukjizat Nabi Musa membelah lautan, kita nggak akan pernah lihat lagi orang membelah lautan. Kita punya mukjizat Nabi Isa yang menghidupkan burung atau menghidupkan, Nggak pernah merasakan, nggak pernah lihat. Ya, mukjizat nabi-nabi lain nggak ada, cuma Nabi Muhammad yang mukjizatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Keren nggak? Keren banget. Inilah obrolan laki-laki kalau jam 3 pagi kan. Kemana-mana. Jam 3 sore ini. Oh ya 3 sore. Nah, di sini jam 3 sore guys. Ya gitu. Intinya kalau dari sudut pandang kami seharusnya itu tidak masalah. Nggak ada masalah. Tidak sampai krisis identitas lah ya Iya. gitu. Cuman Cuma ada benernya sih yang dibilang sama Content konten kreatornya tuh. Kalau orang Malaysia datang ke Indonesia, kita manggilnya Bapak. iya Bapak, Ibu. Tapi kalau orang Indonesia datang sana tetap dipanggil Bapak juga. Iya. Nggak pernah dipanggil Tuan, Puan, Enci, jarang. Oh, iya. Ya itu juga maksudnya. Ya maksudnya itu Ya. identitasnya di situ kali ya. Ketika di mana bumi kita dipijak, di situlah coba kita junjung. Nah, Bahasanya. itu yang ditekankan dia juga Iya. tuh. Kalau di Bang Indonesia Adi. ya terserah kamu memanggil dia Bapak ya nggak masalah. Tapi ketika kita berkunjung ke sana ya dia panggil Bapak atau apa Nyonya, itu kan agak aneh kan, harusnya Tuan, Puan. Iya ya. Gitu. Oh iya juga. Di situ ada. sih. Itu ada sih memang dibilang dia di situ. Kalau ada yang bilang kayak gitu. Ya, Ya juga ya. Di situnya juga, sih. betul. Tapi memang aku akui sih Bang. Warga Malaysia ini pride-nya memang kuat banget untuk Tinggi. soal identitas gitu ya. Makanya sering banget orang tuh bilang bahwa kayak Cina Indonesia ini NKRI banget gitu loh. Iya, harga mati. Nasionalisme banget gitu maksudnya. Karena Cina di sini kan udah pakai Bahasa Indonesia, semua udah bahasa Bahkan kalau Indonesia. kalian nemuin di daerah masing-masing, misalnya nih kalian ke Sumatera Barat, Udah pakai bahasa Minang di sana. Cina tuh udah pakai udah bisa bahasa Minang gitu. Kamu ke Sulawesi, mereka udah pakai bahasa Iya. Sulawesi. Ke Jawa pun Bahasa- sudah bisa pakai bahasa Jawa. Jadi Pergi kayak aja ke Surabaya gitu kan. Wong Jawa sadonyo, sadonyo. Bahasa itu orang Jawa yang mencoba pakai bahasa Minang. kayak aku tuh. Jadi ya itu maksudnya meskipun kita ada bahasa daerah masing-masing, utama kita kan tetap ini ya bahasa Indonesia gitu. Cuman kalau ketika Cina di Indonesia ini kalau ngobrol sama mereka tuh udah kayak nggak ada gap kamu Cina aku Oh ya, Indonesia gap gitu etnik. maksudnya Gap etnik etnik nggak ada. etnik tuh udah nggak Suku ada nggak lagi. ada lagi. Karena saking apa ya Intinya satu hal, kita di Indonesia ada Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda yang betul-betul berjalan tuh satu. Berbahasa satu. Indonesia. Betul. Berbahasa satu, berbahasa Indonesia. Semua orang berbahasa Indonesia di Indonesia. Mau kamu tinggalnya di Aceh sampai kamu tinggalnya di Papua, semua orang ngerti bahasa Indonesia. Itu sih. Mantap. Ya kan? Tapi kalau di Malaysia cukup banyak juga teman-teman di etnik selain Melayu, Chinese nggak bisa bahasa Malaysia ya, nggak bisa bahasa Melayu ada, India nggak bisa Melayu juga ada. Ya. Makanya di sana kalau lihat pergaulan di sana ya, yang waktu aku kuliah Chinese tuh biasanya ngumpul sama Chinese. Ya, India ngumpul sama India, Melayu ngumpul sama enggak Melayu. campur ya gitu. Jarang. Kecuali yang Cinanya memang udah bisa bahasa Melayu, mungkin Melayu. bakal bisa membaur gitu. Iya, bisa membaur. Mereka kan tidak membaur itu karena Perbedaan bahasa. karena ada perbedaan bahasa itu kan. Bisa jadi. Bang. Nggak tahu, nanti teman-teman clarify aja lah. Itu perspektif kita aja. Ya. Tapi intinya Cuma ya itu, aku belajar dulu hubungan etnik itu ya Upin Ipin salah satu pembahasannya. oh dibahas di mata kuliah itu. Dibahas. Oh. Salah satu cara untuk memersatukan bangsa adalah Upin Ipin. Kalau Betul, sadar di Upin Ipin itu semua etniknya ada dan Ya. semuanya berbahasa Melayu, meskipun beda slang, beda logat ya. Upin Ipin bahasa Melayu murni, si Mimi bahasa Melayu dengan logat Chinese-nya, si Jarjit bahasa Melayu dengan logat Indianya, Angkel Ya kan? Mutu. ya. Uncle Mutu. Si
Si Susanti nggak bahasa Melayu dia, Ya. bahasa Indonesia dia. Oh iya. Itu aja tuh yang itu, dia sendiri. oh iya, itu juga sih maksudnya. Kita dari tadi ngomong ke sana ke sini, Si Susanti Susantinya aja nggak pakai nggak bahasa Melayu. gitu loh. Mungkin dia ingin menyatukan, salah satu tujuan menyatukan Malaysia dan Indonesia juga. Mulia sekali tujuan dari pembuatan Upin Ipin. Tapi itu berhasil sih, itu sukses besar sih. berhasil. Upin Ipin tuh memang Di Indonesia aja gila. pemersatuan anak itu. Iya, Kalau gila. mereka ngumpul ceritanya Upin Ipin. Dan enaknya netizen Indonesia tuh mereka tuh asik gitu loh. Jadi ketika kayak maksudnya tadi aku bilang yang Susanti ada episodenya dia katanya Iya. mau pergi ke udah nggak mau di Malaysia lagi, mau pindah ke Jakarta lagi. Orang Indonesia banyak nonton tuh. Nunggu-nunggu Jadi kan. heboh kayak ya kok Susanti pulang gini-gini Bang. Jadi di Twitter tuh sampai trending nomor 1. Kan iya bahas yang itu. ya, Saking orang Indonesia nih sukanya adalah mengkomentari Upin Ipin. dan rupanya Ingat kena prank deh. Ingat nggak yang si Mail apa siapa yang Sama Fizi? Meme. Fizi ya? Oh, Fizi yang pulang. Yang ini Yang- ya mau pindah kampung. Mau- Enggak, bukan yang Pindah rumah. Ipin dibilang anak yatim. Oh, Kau kan tak punya bapak? Apa Iya. bahasanya itu? Kan viral di Indonesia viral tuh. Iya. Itu siapa tuh yang Fizi atau siapa? Fizi, lupa. Fizi, Ya. Fizi. Si Fizi itu habis dibully di Twitternya Indonesia, trending topik juga itu kalau nggak salah. Tapi gurau. Gurau. Karena suruh bercanda, ngejak saja. Ya, Tapi jokes. jadi lucu Jadi jadi lucu. satu Indonesia itu apa gini. Dan aku baru keinget Bang Adi. Heeh. Di TikTok tuh ada yang aku lihat dia protes tentang akun Netflix di Twitter. Kan Netflix itu ada yang Netflix Indonesia, Netflix Ya. Malaysia. Nah, dia tuh protes, kenapa Netflix Malaysia itu menggunakan bahasa Inggris? Kenapa Netflix Indonesia itu memakai bahasa Indonesia? Aku baru inget ini. Aku nggak tahu ya kalau itu. Dan Cuma aku cek kalau memang iya. Aku Iya. cek. kalau di Indonesia dari zaman kita kecil Heeh. semua itu didubbing bahasa Indonesia. Betul. Tahu nggak? Kamu pernah nggak nonton Jackie Chan tapi dubbingnya bahasa Ya, Indonesia? sering lah itu kalau Iya kita kalau ditayangkan di TV nasional TV pasti nasional. dubbingnya dubbing Iya. Indonesia kan gitu. So di dubbing bahasa Indonesia. Cuma nggak tahu, mungkin bisa jadi sih ya diprotes tuh sama warga Malaysia. Iya, ada satu orang lah gitu. Aku pernah baca nih gitu. Katanya Ya, kenapa harusnya Netflix Malaysia nih Bahasa Inggris semua. guna bahasa Inggris. Kenapa di Indonesia nih ini Ada nah, dubbing bahasa Indonesianya, bukan dubbingnya. subtitle. Sorry, akun Twitternya. Jadi kan akun Twitter nih kan kadang dia Oh, akun Twitter, oke, sip. ngasih Informasi. pengumuman segala macam di Twitter gitu loh, Bang. Nah, tweet-tweetnya itu kalau Netflix Malaysia itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau di Indonesia tuh Enggak. bahasa Indonesia. Mau jawaban aku ngomong Ah, apa? ah, ah. Karena kalau di Indonesia dia pakai bahasa Inggris, nggak ada yang baca. Iya, iya. Nggak semuanya ngerti ya. Ya nggak semuanya ngerti. Mostly ya kebanyakan belum ngerti lah. Pakai bahasa Inggris juga kan mostly. Iya, iya, iya. Tapi kalau di Malaysia Kalau kan di Malaysia mungkin mayoritasnya sudah mengerti bahasa Bahasa Inggris, Inggris, gitu. yang pakai bahasa Inggris. tapi yang diprotes itu ya itu tadi kan Ya. Netflix Malaysia. Tapi kenapa nggak pakai bahasa Malaysia? Bisa. gitu. Tapi sebenarnya orang Malaysia bisa bahasa Inggris semua nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak pernah punya data. Cuma kayaknya mereka mengerti. Mereka Dan mengerti. Kita udah pernah bahas ini juga kan, kata-kata serapan dia kan Iya memang banyak ke ini, berbahasa bahasa Inggris juga gitu ya. Ya begitulah teman-teman, ya Allah udah lama juga ini kita Ya, bahasa aja tuh. enak kan, Sambil nggak pegang-pegang. ada ya. ini, nggak ada apa panas-panas. Mau panjang ya udah terserah. Ya. Ada yang kurang nih, Bu. Apa Kayaknya tuh? gulanya nggak diambil ya, Bu? Nggak ada di meja tuh gula. Apa pahit? Enggak. Rasa susu sama kopi aja nggak ada manisnya. Nah, jadi Ya, jadi intinya, ya itu. seharusnya tidak masalah Tidak karena bermasalah. kalau saling mengerti itu kan lebih bagus ya Bang ya. Cuman memang catatannya tadi itu seperti yang masalah Pak Jokowi datang ke Malaysia, ya itu memang bagusnya memang dipanggilnya tuan Tuan. ya, atau enggak seluruh orang Indonesia deh kalau bisa, kalau main ke Malaysia itu memang dipanggilnya ya jangan bapak gitu loh. Misalnya
Pak ini, Pak itu. Lucu juga, tapi payah juga nyebutnya apa ya Tapi kalau kan di Malaysia kalau tuh. misalnya ya kecuali wisatawan ya, Bang ya. Kalau Ya. wisatawan kan itu bisa jadi strategi orang-orang Malaysia untuk menarik Membuat nyaman. wisatawan nyaman. Nyaman Betul. ya, karena kayak yang aku belum pernah ke Arab nih, maksudnya aku tengok di orang umroh dan orang naik haji itu pedagang di sana itu bahkan bisa Udah bahasa Indonesia, Nah, semua karena bahasa memang Indonesia. sengaja berbahasa itu kan untuk Menarik. perhatian kan. Sini biar komunikasinya tuh Udah di sana lancar emang pakai gitu. bahasa Indonesia semua udah. Emang bener. Ya tergantung tujuannya aja sih. Nggak tahu lah, pandangan orang kan beda-beda. Betul. Cuma ya pandangan kita kayak gitu. Cuma yang satu hal juga yang perlu kita ingat tuh, manusia nih sifatnya adaptif. Ya, Kita selalu berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. betul. Kita nggak mau merasa asing di lingkungan kita. Betul sekali. Ya. Ya. Ketika ya sama kayak kamu kan, pasti ketika kamu di Malaysia Pengennya berusaha tuh berusaha pakai bahasa Malaysia. pakai bahasa Melayu Malaysia. Ya, karena nanti kalau kamu pakai bahasa Indonesia asing aja sendiri kan, rasanya asing. Itu dia sembang santai kita pada episode kali ini. Sembang. Dan kita bahas ini bukan ada maksud tujuan Ya. apa-apa, karena memang menarik aja untuk dibahas. Namanya sembang. Ya, Santai. orang sembang tuh kan kadang ada isinya, kadang tak ada isinya. Ya itu sembang. Tapi kayaknya serunya gini Bang ya, maksudnya ada konten TikTok dari apa, atau ya itu nggak mesti konten TikTok sih. Kadang dia muncul aja tuh entah di mana. Ya. Oke, segitu dulu konten dari kita, dan mudah-mudahan ya ambil yang baik, tinggalkan yang buruk ya Bang. Karena sejatinya video yang kita buat ini hanya untuk hiburan saja. Nggak hiburan sih. Ini harus ada penyelesaiannya. Enggak. Ini aja, kalau ada pendapat lain komen Ya, aja. komen. Ya kan, Begitu. mana tahu bisa membuka pikiran kita, karena Nggak, berdiskusi. Iya, Sokrates kalau nggak salah ya. Siapa tuh? Tiba-tiba ahli filsafat. ahli filsafat. Sokrates itu dia metodenya dialog. Dialog itu adalah dialog, ngomong berdua untuk mendapatkan satu kesepahaman pendapat. Yang satu A, yang satu C, bagaimana biar bisa dapat garis tengahnya. Itu gunanya dialog. Mari kita berdialog bersama-sama. Kita berdialog, dan Nggak bisa jumpa langsung di komen kan bisa. Nanti Bang Bekti yang komen semuanya, balas kalau satu-satu. ada yang bisa, bahkan kalau dari komen tuh yang perlu kita bahas untuk bikin konten lagi, Iya, siapa tahu kan. siapa tahu bisa aja. Gitu. Intinya krisis ide Tapi dia nih. udahlah ya Bang, maksudnya gue dulu kan Indonesia Malaysia nih dari medianya itu Ya, bahkan sampai sekarang sebenarnya sama Bang, aja semua. di media. media itu, manusia itu sukanya konten negatif. Betul. Jadi ketika ada yang negatif, reaksinya cepat, tapi konten positif itu jarang ditonton. Makanya nanti ini judulnya aku kasih itu tuh. Apa? Malaysia krisis identitas gitu. Kalian buat ini ya, clickbait ya, Clickbait, iyalah. biar diklik sama orang ya. Kasih umpan. Oke, itu aja. Oke, itu aja, ya Allah panjang banget. Oke, Terima terima kasih. kasih. Segitu dulu video dari kami. Aku Ren Bekti. Ko Adi Suryadi, Buat- jangan lupa Jangan follow lupa follow Instagram. IG-nya Bang Adi, like, comment, and subscribe. ini juga lah. YouTubeku juga YouTube ditengok juga deh. walaupun nggak update. Oke. Oke, dah, bye.